Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman pada sesi 2 ini. Pada sesi 2 ini kita akan membahas tentang perencanaan produk. Setelah membaca dan memahami materi ini, saya harapkan teman-teman dapat menjelaskan mengenai pengertian aliansi strategis. Kemudian teman-teman juga mampu menganalisis produk berdasarkan nilai, penentuan produk baru, proses perencanaan produk, ya. Kemudian penting untuk teman-teman ketahui ada 8 bentuk aliansi strategis. Pertama ada lisensi, kemudian hubungan pemasok, outsourcing, joint venture, kolaborasi, konsorsia, klaster industri, dan jaringan inovasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan produk baru. Pertama, memahami pelanggan. Kemudian teman-teman juga harus memahami bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi, mulai dari perubahan ekonomi, sosiologi dan demografi, perubahan teknologi, bagaimana perubahan politik atau peraturan, dan terakhir perubahan lainnya. Kemudian ada 4 tipe proyek pengembangan produk. Yang pertama yaitu bagaimana platform produk baru, kemudian bagaimana turunan platform produk yang sudah ada, bagaimana perbaikan produk yang sudah ada, dan terakhir produk yang benar-benar baru. Kemudian teman-teman juga harus memahami apa saja sih hal-hal yang tidak efisien dalam proyek pengembangan produk. Pertama ada pasar target dibanding dengan produk-produk pesaing yang tidak terpenuhi. Kemudian ada perencanaan waktu untuk mengenal produk di pasar tidak tepat. Adanya ketidaksesuaian antara kapasitas pengembangan keseluruhan dengan jumlah proyek yang diikuti. Kemudian ada distribusi sumber daya yang kurang baik, ada permulaan dan pembatalan proyek yang tidak menguntungkan, dan ada juga frekuensi pengaturan proyek yang berubah. Teman-teman harus mampu menguasai bagaimana mengidentifikasi peluang-peluang, mulai dari sumber ide pengembangan produk, misalnya persoalan pemasaran penjualan, penelitian dan pengembangan, tim pengembangan produk saat ini bagaimana, kemudian operasional organisasi seperti apa, pelanggan saat ini dan atau pelanggan potensial seperti apa, kemudian terakhir ada pihak-pihak lain seperti pemasok dan partner bisnis. Ada beberapa pendekatan proaktif. Yang pertama, mencatat kegagalan dan keluhan, kemudian mewawancarai pengguna utama, kemudian bisa juga mempertimbangkan aplikasi, mengumpulkan usulan pelanggan, studi para pesaing produk, dan mempelajari teknologi yang digunakan saat ini. Ya. Kemudian, dalam mengevaluasi dan memprioritaskan proyek, teman-teman perlu menguasai ada strategi bersaing dan ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini apa aja? Ada 3 ya, ada segmentasi pasar konsumen, segmentasi pasar bisnis, segmentasi pasar efektif. Kemudian segmentasi pasar efektif ini bagaimana? Segmentasi pasar efektif ini dapat diukur. Besaran segmen diketahui, kemudian dapat dijangkau, dapat dibedakan, dapat diambil tindakan. Nah, untuk kemudian yang teman-teman harus kuasai lagi adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya dan merencanakan waktu. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam manajemen. Pertama, teman-teman harus menentukan waktu pengenalan produk. Kemudian teman-teman harus melihat bagaimana kesiapan teknologi yang dilakukan oleh perusahaan, bagaimana kesiapan pasar, dan terakhir bagaimana persaingan. Oke, kemudian teman-teman bukan hanya itu, teman-teman juga harus menguasai bagaimana menyelesaikan perencanaan proyek pendahuluan ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu pertama uraian produk ringkas, kemudian sasaran utama bisnis, pasar target untuk produk, asumsi-asumsi dan batasan untuk usaha pengembangan, dan terakhir stakeholder. Oke, terakhir yang harus teman-teman perhatikan adalah merefleksikan hasil dengan proses. Ada beberapa pertanyaan yang perlu diajukan untuk memperkirakan kualitas proses dan hasil. Pertama, bagaimana perencanaan produk mendukung strategi persaingan perusahaan? Kemudian, apakah rencana produk menunjukkan peluang yang ditemui perusahaan sekarang yang paling penting? Kemudian, total sumber daya yang dialokasikan untuk pengembangan produk cukup nggak? Bagaimana cara-cara kreatif untuk penentuan sumber daya yang terbatas telah dipertimbangkan? Kemudian, peluang produk yang menyenangkan benar-benar telah dikumpulkankah? Bagaimana tim inti telah menerima tantangan yang dihasilkan oleh pernyataan misi? Apakah elemen-elemen pernyataan misi konsisten? Dan terakhir, bagaimana asumsi-asumsi yang terdapat dalam pernyataan misi sungguh-sungguh diperlukan atau dibatasi? Saya rasa sekian untuk video tambahan sesi 2. Semangat kembali berdiskusi, tetap aktif, teman-teman pasti bisa.